Cek 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 cek. Udah masuk belum sih? Cek cek cek. Oke, nyanyi ah. 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu. Stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnes Mo. Oh, Agnes Mo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke battle. ampun. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kita balik lagi di Morning Live Chat Sobat Kreatif. Dan Erin masih bersama-sama Kak Muhammad Yamin ya. Ini dinamanya Muhammad Yamin. Jadi dibaca Muhammad Yamin atau Muhammad Yamin nih? Yamin ya. Oke deh Kak Muhammad Yamin. Tadi kita ngomong masalah video klip ya. Dan kalau ngomongin video klip nih, tadi kan Erin bilang ada temennya ya. Temennya bukan sih? Atau orang rumah nih kalau kata orang Palembang ya? Itu teman kuliah, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi memang dia kebetulan udah nikah kemarin. Dan nama suaminya juga Muhammad Yamin. Oh gitu ternyata ya. Jadi nama suaminya juga Muhammad Yamin, Sobat Kreatif. Dan mulai dari pembuatan video klipnya ini kapan nih? Ini kan 2019 keluar. Mulai bikin video klipnya itu berapa lama? Terus gimana tuh prosesnya? Pembuatan video klip itu di tahun yang sama 2019 ya, tapi kalau nggak salah di awal tahun itu Januari atau Februari. Memang rilisnya Juli atau Agustus 2019 gitu. Karena kita memang coba kejar pada momen itu. Karena waktu itu kan itu momen-momen sebelum Covid. Kebetulan kan kita sering ada festival tuh menjelang Ramadan gitu. Jadi saya kejarnya sebelum Ramadan, jadi bisa launching pas acara Ramadan gitu. Jadi itu. Nah, pembuatannya sendiri sebenarnya kita buat minimal mungkin. Minimal dalam artian kan karena ini menjaga kaidah-kaidah dalam dunia nasyid gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak berinteraksi antara si pria dan si wanita gitu. Biarkan saja skinnya dipisah antara pria dan wanita, karena kita memang kan itu kayak bukan sebuah lagu yang tentang pernikahan gitu, masih tentang cinta, tapi memang prosesnya lebih halal saja. Mungkin kalau orang bilang mungkin ke tahap pengenalan kayak taaruf ya. Ya. Jadi proses pembuatannya itu berapa bulan tuh? Mulai dari pertama syuting videonya sampai jadi keluar video klipnya di YouTube. Pembuatannya sebenarnya sih nggak terlalu lama Mbak ya, mungkin maksimal mungkin 1 minggu cuman. 1 minggu. Itu pun nggak terlalu banyak karena kita emang lebih banyak di indoor kan pembuatannya gitu. Nah, memang yang agak lama di proses editing gitu, karena menyesuaikan antara permintaan selera saya dengan si kreator videonya gitu kan. Jadi dia punya ide, saya punya ide gitu. Jadi digabung, di mix, dan itu yang buat proses pembuatannya selesainya agak lama gitu. Kalau proses editingnya ini dari mana nih yang edit?
Iya, tadi di proses editingnya kita semuanya kita serahkan dari kameramen, editing sampai dan lain-lain itu ke rumah suara Palembang. Oh, jadi karena mereka memang, iya, mereka kan udah profesional, jadi ya kita percaya aja sama mereka. Jadi emang semuanya mereka yang pegang proses mulai dari rekaman, editing ya sampai jadi. Oh, oke nih. Terus kalau sama temen tadi ya. Dan sobat kreatif, buat kamu nih yang mau tanya-tanya, aku belum sih buka sesi tanya jawab, tapi udah ada yang ngirim WhatsApp nih yang mau tanya-tanya. Nah, buat yang lain juga yang mau tanya, kalian silahkan kirim di WhatsApp kita 085725 kali 916 sobat kreatif. Dan ada pertanyaan yang udah masuk nih kayak ini mau dibacain langsung atau nanti aja? Bebas ya. Ya Terserah, udah Mbak. deh. Nanti aku simpan aja deh, kamu nanti aja ya di menit ke-40 aja deh. Aku masih mau tanya video klipnya. Terus kan tadi video klipnya, kalau masalah sponsor nih, ada sponsor khusus nggak sih pas bikin video klipnya? Kalau sponsor sih sebenarnya sih dari Rumah Suara Palembang tadi sebagai pengelola dan arrangernya Kak Masuri, sebenarnya sih bisa dibilang itu sudah termasuk sponsor karena memang kita kenal dari relasi bernasyid gitu. Jadi mereka memang bantu untuk memberikan harga yang tidak sama dengan harga pada umumnya gitu. Karena untuk aransemen sebuah lagu itu kan lumayan harganya. Nah, dari Kak Masuri sendiri mengatakan bahwa ini luar biasanya beliau, bahwa katanya nanti dulu lah masalah harga, masalah uang dan lain-lain. Yang penting para musisi nasyid Sumsel itu bisa maju berkarya katanya kan. Yang menurut saya itu sudah termasuk sponsor yang sangat luar biasa gitu. Nah, dari RSK juga mereka mengatakan bahwa hampir sama. Jadi mereka ingin mensupport penuh para musisi di Sumsel supaya bisa berkarya gitu. Jadi mereka memberikan sponsorship dalam harga yang memang tidak seperti harga-harga pada umumnya mereka berikan ke pihak yang lain gitu. Jadi ini makasih, thank you banget ya, kayaknya teman-temannya semuanya friendly banget ya untuk mensupport karyanya ini. Baiklah deh. Oke deh, aku mau bacain pertanyaan yang masuk dulu deh. Oke deh, buat kamu yang lainnya ya. Hai, pagi Kak Yamin, ya gimana kabarnya? Aku Mika nih di Sukojo, mau tanya gimana kabar sama nasyidnya sekarang? Masih suka latihan nggak bareng nasyid NK-nya? Terus biasa latihan di mana? Baru semalam kita meet up ya Mbak, ketemuan. Kalau untuk latihan sih sudah sangat jarang, tapi memang kita masih beberapa kali kumpul ya gitu. Nah, di nasyid sendiri karena selama pandemi kita memang tidak ambil job gitu. Kita fokus pada pekerjaan masing-masing gitu. Jadi kalau untuk nasyid NP sendiri sedang dalam kondisi yang ya jalan memang kita istirahatkan dulu gitu. Tapi kalau kumpul tetap latihan, tetap kumpul tetap, terutama bahas lagu-lagu yang lagi update kan gitu. Sekarang lagi banyak lagu-lagu yang update dulu, asik banget. Karena kan sekarang udah banyak grup-grup gambus juga ya. Karena kalau dulu jarang banget, tapi sekarang udah banyak banget sih, di pasaran juga banyak lagu-lagu yang bertema Islami kayak gitu. Baiklah ya. Terus juga pagi Kak ya, aku pagi Kak Yamin ya. Ada Ica di Perum, mau tanya rencana comeback lagi nggak sih sama nasyid NK-nya? Wah, kayaknya udah kayak boyband aja nih, comeback lagi dia. Iya, kita merasa kayak jadi BTS ya. Iya, BTS bisa ya. Comeback gitu. Iya. Kalau comeback sih insya Allah kita lihat dulu, karena tadi saya bilang bahwa teman-teman di nasyid memang semuanya banyak kesibukan Mbak. Ada yang lulus PNS jadi sipir di lapas Banjarmasin gitu. Ada yang jadi manajer di salah satu perusahaan gitu. Saya sendiri fokus di mengajar dan membina nasyid ekskul nasyid di sekolah-sekolah gitu. Jadi ya kita fokusnya itu. Kalau saya sih lebih fokus ke pembibitan gitu, regenerasi dari nasyid-nasyid yang baru. Jadi ya momen kalau mau comeback sih, kalau memang ada momennya ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau
momennya tidak pas, teman-teman masih fokus ke karir masing-masing, karena kan kita masih umur 30 ke bawah, Mbak, baru nikah, baru punya anak satu gitu, atau yang baru nikah gitu. Jadi karir pribadi masih sulit untuk ditinggal gitu. Jadi mungkin kalau untuk waktu dekat ini belum ada ya rencana untuk comeback, tapi mungkin nanti ke depannya gitu. Ya. Tunggu semua lagi senggang waktunya, baiklah deh ya. Terus banyak nih yang nanya nih kayaknya ya. Hai ya, ada pagi Kak, aku Imam di Sekojo. Kak Yamin, ada cerita suka dukanya nggak sih selama bersama Nasyid? Wah, itu ini pertanyaannya bagus banget nih. Saya suka pertanyaan. Suka dukanya banyak banget, Mbak. Salah satunya kita di awal-awal Nasyid itu sering nggak dibayar. Oh gitu. Iya sering tuh, bahkan nih ada nih salah satu cerita Mbak gitu. Kan dulu tadi saya bilang di 2014 ke bawah, sebelum muncul Saben, orang-orang tuh kurang welcome sama dunia nasyid gitu. Ya, jadi ketika kita nyanyi lagu nasyid, pernah nih Mbak, kita lagi nyanyi, mikrofon itu diambil sama orang dia mau nyanyi lagu dangdut. Oh, terus itu gimana tuh kejadiannya? Iya. Kita nggak mungkin kan kita mau ribut, nggak enak sama tuan rumah gitu, jadi ya udah kita stop dulu nanti pas nggak ada lagi yang mau nyanyi kita lanjut gitu. Itu perjuangannya gitu, karena dulu kan tadi saya bilang orang itu nggak terlalu welcome sama dunia nasyid gitu, jadi ketika melihat kita bawa lagu religi, orang-orang yang biasa nyanyi lagu dangdut, maaf ya, di organ tunggal itu kan agak risih dengar gitu, jadi apa sih ini, udahlah ambil aja mic. Sampai gitu tuh, itu dukanya. Tapi sukanya ya banyak juga kita pernah jadi brand ambassador di Sumsel ya, untuk salah satu produk minuman terkenal gitu. Jadi itu salah satunya, dan banyak ketemu orang-orang hebat, gubernur, wali kota gitu, bahkan launching salah satu minimarket di Pelaju pun kita jadi bintang tamunya gitu. Itu salah satu yang buah dari kesabaran dan pencapaian kita mungkin. Jadi banyak banget ya hal-hal yang udah dilewatin, mulai dari mic-nya ditarik gitu ya, terus sampai bisa jadi brand ambassador. Duh, perasaannya pas mic ditarik tuh gimana tuh, ya Allah ya. Kalau ngebayanginnya gitu, kita lagi enak-enak nyanyi tuh, tiba-tiba kayak lagi makan ya, kita belum selesai di kondangan, tiba-tiba piring kita udah diambil gitu ya. Ditarik. Kayak piringnya baru nyendok gitu, terus udah ya gitu. Itu gimana tuh? Ada cerita nggak sih, kan biasanya nih kalau abis kejadian gitu pulangnya pasti bercerita ya, entah menggibah atau apapun ya. Itu tuh gimana tuh reaksi temennya waktu pulang dari acara itu? Ya pasti kita antara mau marah sama ketawa, tapi lebih dominannya ketawa, karena kebetulan tim nasyid kita memang kita tipenya easy going ya, kita jalanin aja, karena memang awal mula bernasyid itu kita memang nggak mau cari uang di nasyid sebenarnya. Bukannya nggak mau sih, memang kita dapat amanah ya. Jadi dulu ada mentor kita namanya Kak Ribhan. Jadi beliau ini bilang sama kita, katanya kalau kalian ngajinya nggak terlalu bagus atau nggak hafal 30 juz, atau kalau ceramah kalian kurang bagus katanya, dakwalah dengan lagu katanya. Minimal buat orang-orang yang selama ini mendengarkan musik-musik negatif, arahkan mereka ke musik-musik yang lebih positif gitu, seperti nasyid gitu. Nah, jadi katanya jangan harapan imbalan dulu katanya. Kalau dikasih orang ambil, kalau enggak dikasih jangan minta katanya. Makanya kita di awal-awal memang kita tidak mau minta tarif dan lain-lain gitu. Nah, itu awalnya gitu. Jadi ketika ada orang yang memang tidak terlalu welcome sih, kita sudah biasa, karena memang niat kita di awal untuk mengurangi musik-musik negatif. Karena kan kalau Mbak tahu sendiri ya, di Palembang kalau udah ada organ tunggal, musik-musik remix, udahlah pasti ada kelahi dan lain-lain. Mungkin kenal ya sama yang di belakang ya. Ya, halo Mbak Della. Dong, katanya ya. Oke, next question is ya. Selanjutnya nih ya. Hai Kak, aku Ocha di Bukit. Kak, ada perbedaan gak sih selama di nasyid ya terus jadi solois? Gimana ya? Ini berat banget pertanyaannya.
perbedaan sih pasti ya, mulai dari honor sampai pembagian tugas gitu. Kalau di Nasid lebih enak gitu. Di Nasid lebih enak walaupun memang dapat uangnya lebih sedikit gitu, tapi kerjanya bisa bareng gitu, bisa ketawa-tawa, suka-suka gitu. Tapi kalau solo kita memang fokus orang kan ke kita sendiri gitu. Jadi kalau ada miss sedikit saja, kalau ada kurang saja itu nggak bisa ditutupin ya. Dan minta di profesionalitas ini. Jadi perbedaannya apa ya, sangat-sangat dominan ya. Mungkin kayak orang lebih fokus ke kita sendiri, terus rasanya kayak lebih grogi ya kalau diliatin gitu. Kalau kalau sama grup kan mungkin terpecah-pecah ya. Perhatian orang-orang. Kalau solo itu kan apa namanya? Kalau grogi sih mungkin nggak terlalu ya Mbak, karena kan kita memang sudah biasa. Tapi lebih ke beban kayak beban di mana kita harus apa ya? Ya menampilkan sesuatu yang perfect gitu. Karena kan kalau salah satu resiko dari seorang entertainer itu adalah para penonton mereka itu nggak peduli apa masalah kita gitu. Ketika kita naik ke atas panggung kita harus dituntut profesional, tampil 100% gitu. Nah itu susahnya gitu. Tapi kalau misalkan Nasid kan teman-teman kan ngerti lagi masalah apa nih. Mungkin misalnya Yamin lagi batuk, jangan terlalu kasih porsi yang banyak gitu. Jadi kalau porsinya agak berkurang bisa kan ditutup sama temen yang lain gitu. Itu di Nasid sih enaknya sih gitu. Dan bisa ketawa-tawa gitu. Kalau ketemu sama momen-momen yang lucu kayak tadi diambil mic, nah itu bisa ketawa-tawa gitu. Emang beda banget ya, signifikan banget kelihatan bedanya. Yang sendirian sama yang rame-rame. Oke. Terus pertanyaan terakhir deh buat Kak Nasid ya. Aku mau bacain pertanyaan yang terakhir, tapi mungkin kata produser kita break dulu bentar ya. Oke deh, kita bakal break dulu Sobat Kreatif. Bentar aja kita bakal break, mungkin 3 menit deh ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Cek. Udah masuk belum sih? Cek. Oke. Nyanyi 1, 2, 3. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu. Stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnesmo. Agnesmo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke battle. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sobat Kreatif ya, udah balik lagi di Morning Live Chat kita pagi hari ini ya. Dan tadi sebenarnya udah sampai pertanyaan yang terakhir ya, dan udah lihat ya. Eden masih bersama Kak Yamin. Hai. Udah masih kedengeran Kak Yamin? Masih ya. Oke deh, untuk the last question of the day ya. Assalamualaikum Kak Yamin, lagu religinya so sweet deh. Untuk siapa sih? Ada rencana nggak buat punya album kompilasi religi ya, terus sama penyanyi lain? Kalau lagunya untuk siapa sebenarnya nggak ada tujuan untuk siapa, karena memang pengen mengangkat hadis tadi kan gitu, supaya orang tahu bahwa memang Nasid itu bisa romantis juga gitu. Nah kalau untuk rencana album kompilasi sebenarnya bukan lagi rencana, tapi kita sudah rilis album kompilasi bersama musisi-musisi Nasid di Sumsel. Ada salah satunya ada Senandung Hikmah, itu bergabung dalam album kita gitu. Jadi kita lagi menggarap, alhamdulillah albumnya sih sudah selesai. Dan sekarang lagi menggarap rencana untuk konser virtual gitu. Kalau memang kondisi masih pandemi, kita
mau ngadain konser virtual, tapi kalau memang sudah memungkinkan untuk konser secara langsung ya why not gitu. Kita coba aja nanti gitu. Mohon doanya saja semoga tidak ada kendala apa-apa gitu. Jadi emang udah keluar ya, ini albumnya udah ada juga nih Sobat Kreatif. Kalau kamu mau carinya di mana sih Kak? Kita di ada satu label studio gitu. Jadi kalau mau dicari nanti di YouTube kita bisa, atau di Instagram kita bisa, nanti kita cek aja di Instagram Muhammad_Yamin_Zaki. Jadi kalian bisa langsung aja Sobat Kreatif cek ya Instagramnya Kak Muhammad Yamin tadi ya, yang udah disebutin juga nih Sobat Kreatif. Dan aku masih banyak sih yang mau ditanyain, tapi kayaknya waktu kita udah mepet-mepet banget nih Sobat Kreatif. Thank you banget untuk Kak Yamin juga ya yang udah mampir ke Pro 2. Nanti kapan-kapan main dong sama tim-tim nasyidnya ya ke sini langsung. Tapi nanti abis pandemi aja ya, karena sekarang kan kita masih social distancing nih Sobat Kreatif. Nanti kapan-kapan Kak Yamin main dong ke Pro 2 pastinya ya. Siap. Sobat Kreatif, kayaknya kita harus undur diri dulu ya. Dan Erin juga harus undur diri sama Kak Yamin juga. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dari tadi pagi ya, dengerin Morning Live Chat juga. Akhir kata kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu. Stop. Suara lu ganggu banget. Aduh, aku kan lagi latihan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penyanyi. Penyanyi gadungan. Mendingan nih kalau mau jadi penyanyi, sering-sering deh ngobrol sama penyanyi beneran. Hah? Ngobrol sama penyanyi beneran? Ngobrolnya di mana, Ki? Mau dong. Morning Live Chat lah. Morning Live Chat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta dan di relay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut nyanyi lagi. Kira-kira Rizky mau request lagu apa? Coba lagunya Agnes Mo. Oh, Agnes Mo doang, kecil. Cek. Coke battle. Ya Coke ampun. battle.